Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang integritas janji. Di sini ada tentang perceraian atau janji pernikahan, dan juga ada tentang sumpah atau janji dalam perkataan. Nah, tentang pernikahan ini menarik ya, bahwa Tuhan Yesus menyinggung hukum Taurat mengatakan siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Nah, kita tahu bahwa di sini hukum ini muncul itu karena kekerasan hati manusia pada saat. Jadi jangan sampai karena tahu sekali bangsa Israel itu keras sekali, tegar tengkuk sekali, ngeyelnya, nauzubillah begitu ya. Maka jangan sampai kalau mereka dilarang bercerai, jangan sampai si suami ini jahat dengan istrinya, gitu, membenci istrinya, bahkan sampai membunuh istrinya demi bisa bercerai, gitu ya. Maka hukum ini dikeluarkan. Jadi ini bentuk kekerasan hati manusia pada saat itu. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Pertanyaannya, apakah di sini Tuhan Yesus artinya memperbolehkan perceraian? Mungkin ya, ini mungkin beberapa aliran Kristen tertentu mungkin menganggap ini sebagai bahwa Tuhan Yesus memperbolehkan perceraian karena ada beberapa gereja yang memperbolehkan perceraian. Tapi pertanyaannya apakah memang demikian? Sebenarnya tidak. Ini Tuhan Yesus menyatakan hal ini, menyamakan perceraian dengan persinahan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perceraian itu akan menghasilkan dosa. Maka Santo Hormatius mengatakan bahwa perkawinan yang suci dijaga oleh hukum yang tak terceraikan. Dan ketika seseorang itu kawin dengan perempuan yang diceraikan, maka itu pernikahan itu tidak sah dan tidak akan bisa dilanjutkan, tidak akan bisa dipertahankan. Begitu. Jadi ini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa perceraian itu akan membawa dosa, akan mengakibatkan dosa yang akhirnya sama dengan persinahan. Ya, ini bukan tentang Tuhan Yesus memperbolehkan cerai. Maka ya Yesus mengangkat janji pernikahan sebagai sebuah ikatan suci yang mencerminkan kesetiaan Allah sendiri. Melanggarnya berarti menyeret diri dan orang lain ke dalam dosa. Maka kita membaca Alkitab harus lengkap begitu ya. Jangan asal comot satu ayat kemudian menolak ayat yang lain begitu ya. Kita mesti tahu juga bahwa dalam Matius 19 ayat 6 Tuhan Yesus mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh haram, tidak boleh diceraikan manusia. Jadi jelas Tuhan Yesus tidak memperbolehkan perceraian sampai maut memisahkan, ya, gitu ya.